وتلامذتهم والقرين عنهم وجميع العلماء والأولياء والصالحين ومؤلف الكتب في من مشارك الأرض إلى مغربها وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يرحمهم ويرحمهم في الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumi sayyidis salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa amal kafannya. Qala rahimahullah wa ammal kafan fa aqalluhu ma yasturul awrah wal afdal lirrajul salasul lafaif walil mar'ati khamsatu izarun wa khimarun wa qamisun wa lifafatan. Kemarin dijelaskan bahwa tajhizul mayit, merawat mayit itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Mencakup memandikan, mengkafani, kemudian mensalati, mengangkat, mengubur, ini semuanya fardu kifayah. Pembahasan tentang memandikan sudah kita bahas. Sekarang kita beralih pada pembahasan mengkafani. Mengkafani mayit ini juga fardu kifayah. Kalau terlaksana, siapapun yang melaksanakan gugur kewajiban dari yang lain. Kalau nggak terlaksana maka dosa. Siapa yang dosa? Siapapun yang tahu walaupun jauh, atau yang dekat walaupun tidak tahu ya, tidak tahu, dekat walaupun tidak tahu. Ini berdosa. Mengkafani ini ada minimal, ada yang sempurna. Di sini disebutkan wa amal kafan fa aqalluhu ma yasturul aurah. Kafan itu minimalnya adalah sesuatu yang bisa menutup aurat. Ini yang di matanya. Minimalnya kafan itu sesuatu bungkus yang bisa menutup aurat. Nah, ini sebagaimana pendapat Imam Nawawi di semua kitabnya. Hampir di semua kitabnya Imam Nawawi berpendapat seperti itu. Minimalnya kafan itu adalah sesuatu yang menutup aurat, kecuali apa? Kecuali satu kitab Al-Idah. Itu. Hampir semua kitabnya Imam Nawawi menyatakan minimal kafan itu ma yasturul aurah, minimalnya. Hampir di semua kitabnya Imam Nawawi seperti itu. Kecuali ada kitab Al-Idah. Beliau Imam Nawawi punya kitab Al-Idah yang di situ membahas tentang manasik haji. Kitab yang fokus menjelaskan tentang hukum-hukum haji, aturan-aturannya, fardunya, syarat-syaratnya, itu wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, adab-adabnya. Itu kitab Idah. Nah, kecuali di kitab itu beda Imam Nawawi. Nah, cuma pendapat ini dhaif. Jadi apa yang di matan itu dhaif. Aqallul kafan ma yasturul aurah itu apa? Dhaif. Yang mutamad apa? Aqallul kafan itu ma yastur jami'al badan. Kain atau semisalnya yang menutup seluruh badan, itu yang utama. Jadi harus menutup seluruh badan, tidak cukup menutup aurat. Kalau menutup aurat laki-laki ma baina surra war rukbah, anggota antara pusar dan lutut. Kalau perempuan seluruh badan, kecuali orang yang ihram. Kecuali orang yang ihram, wajahnya tidak boleh ditutupi. Nah, jadi minimal kafan kalau di matan dikatakan ma yasturul aurah, tapi ini dhaif. Walaupun itu ditarjih oleh Imam Nawawi hampir di semua kitabnya, kecuali kitab Al-Idah. Yang mu'tamad aqallul kafan apa? Ma yastur jami'al badan, sesuatu yang bisa menutup seluruh badan. Kemudian yang sempurna sebentar lagi akan diterangkan. Sebelum kita ke yang sempurna, ada pembahasan
masalah kafan ini. Kafan ini ada yang hakullah, ada yang hakul mayyit. Jadi kafan itu ada yang hakullah, ada yang hakul mayyit. Macam-macamnya kafan. Pertama, hakullah. Hakullah. Atau gini-gini. Mayastarul aurah. Ini hakullah ini. Kedua, mayastur al-badan. Kalau ya juz isqatu. Kedua, mayastur al-badan, hakul mayyit. Indah bin Hajar. Ini macam-macamnya kafan, ada 4. Pertama adalah mayasturul aurah, penutup yang hanya untuk menutup aurat. Ini hakullah ta'ala, haknya Allah itu. Jadi Allah punya hak. Setiap ada muslim meninggal harus dikafani minimal penutup aurat. Ini nggak boleh digugurkan oleh siapapun. Karena itu hakullah, tidak boleh digugurkan oleh siapapun, hatta mayitnya. Ada mayit wasiat, saya wasiat kalau saya mati dikubur nggak usah dikafani. Jadi kubur langsung, nggak pakai dikafani sedikit pun, percuma. Wasiatnya nggak bisa dilaksanakan. Kenapa? Sebatas penutup aurat itu haknya Allah. Hatta mayitnya tidak berhak menggugurkan. Karena itu haknya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, mayastur al-badan, sesuatu yang menutup seluruh badan. Ini khilaf antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Kata Imam Ibnu Hajar,
mayastur badan ini hakul mayit, hanya mayit. Karena hanya mayit, fayajuzu lil mayit isqatu. Karena itu mayit boleh wasiat untuk menggugurkan kain yang melebihi penutup aurat. Jadi kalau ada mayit wasiat begini, kalau saya mati dikafani pakai sarung aja, dikafani pakai sarung, sekedar untuk nutupi apa? Ma baina surah waruba. Lebihnya nggak usah. Berhak kata Ibnu Hajar. Jadi nggak usah dikafani lebih. Boleh, bisa, ya, bisa dilaksanakan itu. Ini kenapa? Karena haknya mayit. Karena haknya mayit bisa kalau mayit menggugurkan. Kalau mayit tidak menggugurkan, tidak boleh. Mayitnya tidak pernah wasiat seperti itu, maka tidak boleh ahli waris. Wes eman ngirit aja pengiritan. Warisannya cuma sedikit. Biar jatahnya ahli waris banyak, mayitnya kafannya sedikit aja, sekedar ditutupi baina surah waruba, nggak boleh. Itu haknya mayit. Itu harta warisan itu asalnya punyanya mayit. Sebelum diwaris ada hak-hak yang harus dilakukan. Di antaranya adalah biaya perawatan jenazah, termasuk beli kafan, ya. Itu termasuk beli kafan. Ini menurut Imam Ibnu Hajar. Jadi yang menutup badan selebihnya dari penutup aurat ini hakul mayit saja. Karena itu bisa digugurkan. Tapi Imam Romli beda. Wa tamadal Imam Romli annahu haqqullah wa haqqul mayit fala yajuzu isqatu. Selebihnya dari penutup aurat untuk menutup seluruh badan, kata Imam Romli, itu ada hak Allah dan juga ada hak mayit. Kalau mayit menggugurkan masih ada hak Allah, tidak bisa digugurkan. Oh iya, tak gugurkan juga haknya Allah, atas dapat perwakilan dari Allah untuk menggugurkan, tidak bisa. Karena itu kata Imam Romli, kain penutup seluruh badan tidak bisa digugurkan oleh siapapun, hatta mayitnya. Mayitnya wasiat, kalau saya mati dikafani seukuran penutup aurat saja, nggak usah lebih. Bagian yang lain nggak usah ditutup, nggak bisa, nggak bisa. Loh, hak saya memang ada hak ente, tapi juga ada hak Allah, nggak bisa digugurkan. Ini menurut Imam Romli. Itu jadi khilaf. Jadi sesuatu yang menutup seluruh badan, selebihnya dari penutup aurat, kata Imam Ibnu Hajar murni hanya mayit, sehingga bisa wasiat digugurkan. Menurut Imam Romli itu hak Allah dan hak mayit, jadi mayit tidak bisa menggugurkan. Ya kalau dia menggugurkan, gugur haknya dia, tapi masih ada haknya Allah, tidak bisa. Ini yang kedua. Yang ketiga asani wasalis, setelah ditutup sempurna nanti akan diterangkan. Yang sempurna kafan itu setelah mayit terbungkus sempurna, ditambahi lapis kedua, ditambahi lapis ketiga. Jadi double. Jadi 3 lapis kain. Itu yang sempurna. 1, 2, 3, dan semuanya menutup seluruh badan. 1, 2, 3 ini. Ini hakul ghurama. Ini merupakan hak orang yang menghutangi. Kalau mayit punya hutang, sebelum meninggal orang ini punya utang. Setelah meninggal hartanya itu ngepres untuk bayar hutang atau malah kurang. Misal total utangnya dia 500 juta. Total utangnya dia 500 juta. Ketika meninggal rumahnya sederhana, RSS, rumah susah selonjoran, ya, itu rumah sangat sederhana, itu rumah susah selonjoran. Jadi rumahnya sederhana, itu kemudian mobil juga nggak punya, adalah tanah sedikit. Di total semua harta peninggalnya hanya 450 juta, padahal utangnya 500 juta, kurang untuk pelunasan utangku, kurang. Atau apa? Pas. Nah, itu. Utangnya 500 juta, hartanya di total senilai 500 juta. Maka di sini untuk penutup aurat 1 lapis dari seluruh badan ini hanya mayit. Loh, untuk pelunasan utang, hatta untuk pelunasan utang dia punya hak juga di situ. Jadi dikurangi dulu. Uang yang sudah kurang tadi itu, utangnya 500 juta, hartanya dia cuma 450 juta, dikurangi sedikit, beli kain yang sempurna untuk menutup seluruh badan untuk mengkafani mayit, haknya mayit. 1 lapis kain untuk menutup seluruh badan haknya mayit. Walaupun harta yang ada kurang untuk melunasi utang, tetap diambil.
Nah, kalau mau disempurnakan 2, 3, izin dulu. Orang yang menghutangi ridho apa enggak? Orang yang menghutangi ridho, ya dibungkus 3. Yang menghutangi enggak ridho, berhak melarang. Jangan utangnya kurang 500 juta, cuman meninggalkan harta 450 juta, mau dibungkus 3, enggak usah. Enggak usah. Bungkus 1 aja. Berhak. Lapis kedua, lapis ketiga ini haknya ghurama, orang yang menghutangi, berhak. Tapi kalau ghurama nuntut, wes dikafani penutup aurat tok, boleh melarang. Selebihnya, jadi jangan dibungkus dengan seluruh badan. Bungkus dengan kain yang hanya nutup aurat, tak berhak. Kenapa? Penutup aurat itu haknya Allah. Kemudian selebihnya dari penutup aurat untuk menutup seluruh badan haknya siapa? Haknya mayit. Ghurama tidak berhak melarang, haknya mayit itu. Lo punya utang, hatta punya utang. Hanya mayit untuk dikafani secara sempurna, menutup seluruh badan. Kalau menurut Imam Romli malah ada hak Allah dan hak mayit, tidak berhak melarang. Untuk penutup seluruh badan, ghurama tidak berhak melarang. Yang boleh melarang dia berapa? 2 dan 3 ya. Lapis kedua dan lapis ketiga. Itu yang berhak melarang dia. Ahli waris tidak berhak. Yang berhak melarang lapis kedua ketiga hanya ghurama. Ahli waris tidak berhak. Karena itu kalau mayit misalnya punya harta cukup untuk beli 3 lapis kain, punya harta cukup dibuat melunasi utang cukup. Cukup. Kemudian sisa yang ada ini masih cukup untuk beli 3 lapis kain. Ahli waris ngomong, wes dikafani 1 aja, jangan 2, 3. Kenapa? Tarikannya sedikit ini, harta peninggalannya cuma sedikit, jatahnya ahli waris sedikit ini, udah belikan 1 kain aja, jangan 2, 3. Tidak berhak. Ahli waris tidak berhak mencegah untuk mengkafani mayit lapis kedua, lapis ketiga. Udah jangan 1 aja, buat apa 2, 3? Tidak boleh. Yang berhak melarang lapis 2, 3 hanya siapa? Hanya ghurama, ahli waris tidak berhak. Lu kita jatah warisan kita nanti kalau ada sisa, inti jatah warisan. Kalau tidak ada sisa ya sudah, nggak ada ya. Nah itu. Kalau masih ada sisa setelah beli lapis kedua, ketiga baru untuk ahli waris. Kalau nggak ada sisa ya sudah, dahulukan mayit. Wah deh ya. Nah, nanti insya Allah di pelajaran faraid akan dibahas. Orang itu kalau meninggal hartanya ini digunakan untuk apa saja sebelum diwaris. Jadi nggak langsung orang meninggal hartanya langsung jadi warisan semua. Enggak. Ada hak-hak yang lain yang lebih diutamakan dibanding warisan. Masalah wasiat, bayar hutang, zakat yang belum ditunaikan dan seterusnya. Itu. Jadi ada hak-hak lain yang lebih diutamakan daripada warisan. Di faraid nanti insya Allah akan dibahas. Ini yang nomor 3. Yang nomor 4, mazada ala salasa, lebih dari 3. Nah, ini hakul warasah. Ahli waris boleh melarang. Nanti akan diterangkan. Yang lebih sempurna untuk mayit perempuan itu 5 ya. 5. 2 lapis, kemudian ditambah sarung, ditambah gamis, ditambah kerudung. Jadi 2 lapis, kerudung, sarung, gamis, 5. Lah ini ahli waris berhak mencegah. Enggak, 3 aja udah. Lebihnya enggak usah. 3 lapis saja, enggak pakai kerudung, enggak pakai sarung, enggak pakai gamis. Berhak. Ahli waris berhak mencegah yang lebih, kafan yang lebih dari 3 lapis. Mazada ala salasa. Kelebihan dari 3 lapis itu haknya ahli waris, boleh mereka untuk melarang. Wadah ya. Jadi intinya mayit itu kalau punya harta untuk beli kafan setelah untuk pelunasan hutang dan lain-lain, maka harus dikafani 3. Harus dikafani 3. Yang penutup aurat murni haknya Allah. Selebihnya penutup aurat untuk menutup sisa badannya itu haknya mayit saja menurut Ibnu Hajar. Menurut Imam Ramli haknya mayit dan haknya Allah. Tidak bisa digugurkan oleh siapapun. Itu. Lapis kedua dan ketiga ini tidak boleh.
Kalau dia punya harta peninggalan, harus dibelikan lapis kedua dan ketiga. Tidak boleh ahli waris menghalangi. Yang bisa menghalangi 2-3 hanya ghurama. Kalau tidak ada ghurama atau udah lunas utangnya, cukup sudah, belikan 2-3. Wajib dikafani 3, tidak boleh 1 saja, harus 3. Yang lebih dari 3 baru ini ahli waris berhak melarang. Wadah ya? Nah ini kafan mayit. Jadi dibelikan dari uang warisan itu. Dibelikan dari uang warisan. Ahli waris ada yang tabarruk, tidak ada masalah. Aslinya untuk biaya perawatan jenazah, biaya memandikan, kan perlu biaya memandikan mayit itu. Nyewa orang memandikan mayit, kemudian mengkafani, yang masang kafan, beli kafannya itu. Kemudian mengubur, ini perlu biaya. Di mana dari mana biaya itu diambil? Ya dari harta peninggalannya mayit. Diambilkan dari situ. Diambilkan dari situ sebelum diwaris, diambilkan dari situ. Diambilkan dari situ. Kalau nggak punya peninggalan, wajib dibantu oleh orang-orang muslim yang kaya. Orang-orang muslim yang kaya, khususnya yang terdekat, itu wajib membantu. Atau negara, dari kas negara diambilkan itu ya. Itu. Ada yang tabarruk, mayit punya harta warisan, tapi ada yang mau nyumbang, untuk itu tidak ada masalah. Kalau sekarang di kampung-kampung itu rata-rata ada yang namanya rukun kematian. Jadi warga iuran setiap bulan, misalnya 5 ribuan setiap bulan. Ini untuk dana kematian. Ya beli perlengkapan alat-alat untuk memandikan mayit dan yang lain-lain. Dan kalau ada salah satu orang kampung situ yang meninggal, biasanya kafan dan lain-lain, pengharumnya dan seterusnya itu dibiayai dari rukun kematian itu, dana kematian. Itu biasanya begitu di kampung-kampung. Wallahualam di Kalimantan begitu tak? Enggak, begitu. Ada. Hampir di semua daerah itu aja tidak tahu mungkin ya. Itu terlalu lama di luar angkasa itu ya. Jadi hampir di semua daerah, tidak tahu di Sumatera, di Riau ada. Nggak tahu juga, hidup di luar angkasa berarti ya. Itu nggak hidup di bumi. Itu hampir di semua daerah ada itu. Jadi biasanya dari warga itu ditarik iuran setiap bulan 5.000 apa berapa sak kampung itu. Nah, nanti kalau ada yang meninggal diambilkan dari biaya itu untuk membantu keluarga, memberikan kafan, batu nisan dan yang lain-lain. Biasanya begitu. Jadi keluarga tidak bingung beli itu. Biasanya begitu. Tapi sebaiknya kalau keluarga kita meninggal, sebaiknya pakai uang yang ada itu saja, atau dari keluarganya tabarruk, uang yang dipastikan halal. Uang yang dipastikan halal. Kalau dari dana kematian ini, khawatirnya ada yang bayar iuran itu karena terpaksa. Masa 5.000 terpaksa? Ada orang 5.000 terpaksa, atau 1.000 terpaksa banyak ya. Cerai ya. Kata orang Madura cerai itu bakhil. Itu sebagian orang gitu, dari tarik urunan biaya 5.000 atau 1.000 untuk kemaslahatan warga, itu keberatan, ngomel-ngomel ya. Jadi bayarnya susah, protesnya banyak itu. Jadi dikhawatirkan uang itu kecampuran uang-uang yang dari orang-orang yang bukhola itu ya, bikin balak nanti ke mayit. Ahsan dibiayai dari uang keluarganya yang tabarruk atau uangnya mayit yang dipastikan halalnya. Dan ulama mengatakan tidak disunnahkan kita menyiapkan kafan untuk kita, nggak disunnahkan, kecuali kalau dari harta yang dipastikan halal atau kain yang barokah dikasih orang soleh. Jadi antum dikasih sarung oleh orang soleh, dikasih rida oleh orang soleh, ini tidak apa-apa, wasiat. Nanti kalau saya mati kafani pakai ini. Kenapa? Tabarukan. Barokahnya orang soleh bisa jadi ngasih syafaat kepada kita, ngasih syafaat. Nah, akhirnya pertanyaan malaikat mungkar nakir itu bisa kita jawab, berbantu untuk menjawab, atau tidak galak-galak kepada kita sehingga kita tenang dan seterusnya. Itu harapannya begitu. Jadi kalau tidak disunatkan mempersiapkan kafan, kecuali dari harta yang dipastikan 100% halal atau
asarnya orang-orang soleh. Itu tidak apa-apa, disimpan, bilang ke keluarganya, anak wasiat ya, kalau mati ini jadikan kafan anak. Itu, jadikan kafan anak, tidak apa-apa. Beda kalau kuburan. Kalau kuburan sunat mempersiapkan kuburan sendiri. Sunat. Seperti Habib Ahmad Al-Muhdari, setiap hari dihatamkan 8 hataman ya. 8 hataman siang, 8 hataman di malam hari selama bertahun-tahun. Jadi gali kuburannya sendiri. Kuburannya digali, kemudian setiap hari ngatamkan Quran di situ. Siang 8 kali, malam 8 kali. Siang 8 kali, malam 8 kali. Kegiatan yang lain tidak ada. Ya tetap kegiatan yang lain. Lu kok bisa? Waktunya barokah. Waktunya barokah. Jadi waktu yang singkat bisa untuk melakukan hal yang banyak. Waktu itu bisa barokah dengan cara apa? Kata Habib Haddad, dengan cara ditertibkan, diatur. Waktunya tidur, jangan mutola'ah. Waktunya mutola'ah, jangan yang lain. Waktunya darus, jangan yang lain. Jangan pokok ya, kata orang Jawa itu sak kober-kober, sesempat-sempatnya. Tidak bakalan sempat antum kalau kegiatan itu dilakukan pokok sesempatnya sudah. Jangan, diatur. Jam sekian sampai jam sekian waktunya mutola'ah. Jam sekian sampai sekian waktunya ngapalkan. Jam sekian sampai jam sekian waktunya baca Quran. Jam sekian sampai jam sekian waktunya ini. Begitu. Jangan pokok kepingin mutola'ah ya mutola'ah. Kata waktunya tidur kalau masih semangat ya mutola'ah. Iya, mutola'ah. Akhirnya nanti jamaah takhir. Tidurnya jamaah takhir di waktu kegiatan yang lain, terbengkalai semua. Wirid itu tidak bakalan bisa teratur kecuali wirid paling utama diatur. Apa wirid paling utama nomor 1? Wirid tidur. Wirid nomor 1 itu bukan mutola'ah, bukan yang lain. Wirid bukan baca zikir, bukan. Tidak bakalan bisa teratur semua wirid kecuali satu ini diatur. Wirid tidur. Waktunya tidur. Waktunya tidur. Jangan yang lain. Jangan dengarkan musik. Jangan hatta mutola'ah, apalagi dengarkan musik, apalagi main-main. Itu, jangan. Apalagi ngobrol yang la yusminu wa la yughni min ju'. Itu, jangan. Waktunya tidur. Nah, dengan begitu, antum waktunya tidur, akhirnya nanti waktunya bangun. Waktunya kegiatan teratur, semuanya tertib nanti. Kalau wirid tidurnya sudah terjaga. Tapi kalau wirid tidur tidak terjaga, semuanya kacau. Semuanya bakal kacau. Dipastikan itu. Nah, jadi kafan ini tidak sunat dipersiapkan, beda dengan kuburan. Sunat dipersiapkan sebagaimana yang dilakukan oleh Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, itu gali kuburannya sendiri dan setiap hari dihatam Quran 8 kali di siang hari, 8 kali di malam hari. Tapi masih bisa melakukan aktivitas yang lain. Inilah umur yang barokah seperti itu. Umur barokah. Jadi kok bisa aja. Bisa aja. Gitu. Kayak Imam Nawawi itu umurnya 45 tahun, tapi melihat karangannya perlu umur 450 tahun untuk bisa begitu itu. Dan kalau orang lain punya umur 450 tahun belum tentu bisa ngarang kitab sebanyak Imam Nawawi, manfaat seperti Imam Nawawi. Jadi barokah, waktunya itu barokah. Kayak Habib Abu Bakar Al-Attas, kalau baca Yasin sama orang-orang, beliau baca Fatihah, orang-orang baca Yasin, orang selesai baca Yasin, beliau selesai hatam Quran. Suaranya jelas pelan. Semua orang yang mendengar di sampingnya jelas. Jadi beliau membaca Fatihah, orang lain baca Yasin sampai itu akhir ayat terakhir dari Yasin itu. Orang selesai baca Yasin, beliau selesai khatam Quran. Kok bisa? Ya bisa aja barokah. Bahkan ada yang lebih dari itu. Suatu ketika beliau itu perjalanan sama putranya. Tali hewan yang ditunggang itu lepas. Tali hewan tunggangannya itu lepas. Untuk masang lagi kan perlu waktu lama kan? Masang tali itu. Talinya lepas, dipasang lagi. Perlu waktu lama apa sebentar? Masang talinya hewan yang di lehernya itu perlu waktu sebentar kan ya? Nah itu lepas. Akhirnya putranya membetulkan tali itu.
Setelah selesai, ya normal. Sebentar, normal. Ditegur sama Habib Abu Bakar Al-Attas. Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Attas, Syekh Fatahnya Habib Ali Habsyi. Ditegur, ya waladi, wahai putraku, lama sekali kamu membetulkan tali itu. Gak lama walidi, gak lama, sebentar normal. Kok lama gimana? Saya baca Yasin sampai dapat 500 kali. Bukan Yasin gitu, enggak, Yasin awal akhir 500 kali ya. Kalau kita hatta Yasin 500 kali enggak selesai ya. Ini beliau Yasin awal akhir 500 kali selesai. Ini bukan karomah, ini barokah. Kalau karomah bisa 5 juta kali, bisa 5 miliar kali ya. Kalau karomah, ini barokah. Barokah seperti ini. Barokah seperti ini. Wadah ya. Jadi barokat waktu. Allah yubarik fi awqatina wa fi aqwatina wa fi ulumina wa fi arzakina. Wal afdal lirrajul salasul faif. Ini tadi perinciannya sudah dijelaskan. Minimalnya kafan tadi berapa? Mayastur al-aura wal badan. Al-badan. Yang muktamad al-badan, yang al-aura ini dhaif. Walaupun ditarjih oleh Imam Nawawi di hampir semua kitabnya kecuali kitab Al-Idah. Wal afdal lirrajul salasul faif. Yang afdal untuk laki-laki itu 3 lapis. 3 lapis itu yang paling afdal. Enggak pakai sarung, enggak pakai rida, enggak pakai imamah. Murni 3 lapis itu sudah. 3 lapisnya murni kain biasa gitu aja ya, kain. Dan afdalnya yang warna putih. Kafan itu afdalnya warna putih. Malah sebagian ulama mengatakan dulu afdal warna putih. Kalau zaman sekarang bisa dikatakan wajib warna putih. Kenapa? Kalau tidak pakai warna putih jadi bahan ghibahnya orang-orang. Masa ini kafannya warna pink, jadi omongan sak kampung ya. Omongan sak kampung, aib ya. Itu aib. Haram itu. Jadi atau warnanya apa misalnya, warna hitam atau warna apa. Jadi omongan orang, jadi fitnah ya. Jadi fitnah, wajib. Kalau dulu orang enggak fudul. Orang itu enggak fudul urusan hal-hal yang enggak penting itu enggak fudul. Makanya dulu afdol saja pakai warna putih. Zaman sekarang udah zaman fudul, semua dikomentari. Nggak enak kalau nggak komentar itu nggak enak. Mulai presiden sampai penjual cilok, sempul, tahu bulat kena komentar semua ya. Itu nggak ada yang lepas dari komentar. Semua kena komentari. Itu fudul semua ya. Fudul min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi jangan semua dikomentari. Nggak penting ngapain. Nggak usah. Ini wal afdal lirrajul salasul faif. Jadi yang paling afdal untuk laki-laki itu 3 lapis. Jadi 3 kain, 3 lapis. Caranya jangan digulung-gulung kayak dadar gulung nanti ya. Itu. Jadi misalnya di kain satu dihampar, dibungkus. Habis dibungkus lagi kain kedua, bungkus lagi kain ketiga. Akhirnya diputar-putar terus mayit itu. Diputar-putar terus benda. Ya langsung 3 kain itu dihampar ya. Kain pertama dihampar, yang paling bagus, yang paling lebar itu paling bawah. Nanti ketika digulung itu yang berada di luar ya. Kain pertama, kemudian dihampar lagi di atasnya kain kedua, dihampar lagi di atasnya kain ketiga, baru mayit diletakkan di atasnya, dibungkus. Sudah diikat ya. Itu. Yang paling bagus dan paling lebar itu di luar. Berarti yang meletakkannya paling bawah. Sehingga di luar. Sebagaimana kalau antum pakai pakaian kayak yang kaos dalam kan terserah. Hatta udah ada peta benua Asia enggak masalah ya. Peta macam-macam. Di kaosnya ada robek-robeknya, enggak ngurus, yang penting yang luar bagus. Apa dibalik? Yang bagus di dalam, yang luar yang ada petanya. Yang robek-robek enggak kan? Nah begitu. Mayat juga perlakukan seperti orang hidup. Yang paling bagus, yang paling lebar itu taruh di luar. Berarti meletakkan paling bawah. Ini lagi-lagi afdolnya 3 lapis. Afdol, oh berarti ini enggak wajib gitu. Afdol itu kan berarti enggak wajib ya. Iya, memang benar enggak wajib. Tapi yang bisa menggugurkan lapis kedua dan ketiga hanya siapa? Ulama yang bisa menggugurkan. Itu.
ahli waris nggak bisa. Jadi kalau mayit punya harta peninggalan yang cukup untuk beli 3 lapis, wajib dibungkus dengan 3 lapis. Wajib dibungkus dengan 3 lapis. Ahli waris tidak berhak menggugurkan. Yang berhak adalah wurama. Ini untuk laki-laki. Kemudian untuk perempuan, walil mar'ah khamsah. Afdolnya untuk perempuan itu 5. Apa? Izarun, wa khimarun, wa qamisun, wa lifafatan. Ini yang sempurna untuk perempuan. Izar, sarung. Ya sarung kayak gini. Itu. Ya sarungnya perempuan. Jadi mayit itu dikafani dengan pakaian yang halal dipakai kalau seandainya dia hidup. Kalau seandainya dia hidup. Perempuan ketika hidup pakai sarung kayak gini haram. Kenapa? Tasyabuh bil rijal. Laki-laki haram tasyabuh dengan perempuan, perempuan haram tasyabuh dengan laki-laki. Udah. Biar ada bedanya, laki sama perempuan itu ada bedanya. Mukmin sama fasik biar ada bedanya. Mukmin sama kafir biar ada bedanya. Jangan orang mukmin tiru-tiru orang kafir atau tiru-tiru orang fasik dalam penampilan, dalam gaya bicara, dalam pakaiannya, dalam sikapnya. Udah, mukmin harus ciri khas mukmin. Jangan seperti orang fasik, jangan seperti orang-orang kafir. Laki harus ya pakaian laki-laki seperti menjadi laki-laki, perempuan jadi perempuan. Jangan campur aduk kayak sekarang. Perempuan pakai pakaiannya laki-laki, laki-laki pakai pakaiannya perempuan. Enggak jelas akhirnya. Udah enggak jelas. Walil mar'ati khamsatun, izarun, sarung, tapi ya jangan sarung laki-laki, ya sarung perempuan. Itu. Atau kain putih itu udah dibentuk sarung. Itu kain putih. Wa khimarun, pakai kerudung. Wa qamisun, pakai gamis. Gamis di sini gamis seperti gamisnya orang hidup. Ada lengannya dan kemudian menutup sampai bawah kaki. Bukan gamis-gamisan yang kalau dipakai orang hidup lucu. Jadi kayak ondel-ondel. Jangan. Lah ini banyak terjadi. Gamis untuk perempuan biasanya ya kain kafan itu. Di ada kertas nggak dipakai, 1 lembar aja. Banyak orang-orang mengafani mayit itu, ya kain kayak gini, udah dilipat jadi 2. Dilipat jadi 2 begini. Ya hanu gamis. Kemudian di sini dilobangi. Udah, ini dimasukkan kepala mayat ke sini. Nah, kemudian ini gamis. Antum hidup dipakai gamis kayak gitu, mau benar? Jadi kayak badut akhirnya, kayak ondel-ondel, kayak lelucon akhirnya. Lah tidak boleh mayat dipakai pakaian kayak gitu. Jadi mayat itu perlakukan seperti orang hidup. Kafannya harus yang layak dipakai orang hidup. Kalau pakai gamis, ya gamis yang layak untuk orang hidup. Jangan gamis kayak gini. Itu kain dilipat kayak gini, kemudian digunting di sini, dimasukkan kepalanya gini ya. Antum orang hidup kayak gitu tidak mau. Sama mayat kayak gitu. Nanti akhirnya jadi lelucon di alam barzakh nanti. Ini mayat baru ondel-ondel. Jadi lelucon di alam barzakh nanti. Tidak boleh ya, nggak boleh. Jadi kalau mau dipakai gamis yang benar, yang layak dipakai oleh orang hidup, yang menutup sampai bawah kaki, jangan separuh betis. Perempuan pakai gamis separuh betis, nggak layak itu. Walaupun banyak yang pakai sekarang, nggak layak, nggak seperti itu. Itu pelecehan, paham ya? Nah, jadi seperti itu. Kalau pakai gamis yang benar seperti gamisnya orang hidup, menutup sampai bawah kaki, kemudian ada lengannya, bukan model kayak tadi itu, tidak. Nah, jadi yang sempurna bagi perempuan itu izar, sarung, khimar, kerudung, kemudian gamis, walifafatan 2 lapis. Kalau tidak mau melakukan dengan secara sempurna gamis yang model kayak itu, gamis ya gamis yang perempuan, kayak baju kurung gitu ya, kayak baju kurung gitu, baju daster gitu. Ya bisa. Nah, jadi
Kalau memang merasa repot pakai gamis seperti gamisnya orang hidup, ya udah 3 lapis saja seperti laki-laki. 3 lapis saja seperti laki-laki. Wah teh ya. Nah, jadi nggak usah aneh-aneh. Kemudian ini yang afdol. Jadi laki-laki 3 lapis, perempuan 5 tadi itu. Laki-laki dilebihkan dari 3, gimana hukumnya? Boleh. Makruh? Enggak makruh. Jadi laki-laki misalnya setelah dikasih 3 lapis, karena punya peninggalan sarung dari orang soleh, karena punya peninggalan lidah dari orang soleh, dipakaikan sekalian. Jadi sebelum dibungkus dengan 3 lapis dikasih sarung, dipakai iri, rida peninggalan orang soleh atau diimamai, enggak apa-apa, enggak makruh. Yang afdol 3 itu, ditambahi boleh dan tidak makruh. Itu. Karena apa? Karena Sayyidina Ibnu Umar dulu mengkafani putranya dengan 5 pakaian. 5 pakaian. Kalau 5 pakaian laki-laki bagaimana? Ya 3 lapis tadi ditambahi gamis dan imamah. Itu. Kemudian tadi itu sunatnya kafan itu putih. Selain putih hukumnya makruh. Selain putih hukumnya makruh zaman dulu. Jarang ada orang fudul. Zaman sekarang banyak orang fudul. Jadi apa? Bisa dikata di Ghusl Karim wajib. Sekarang ini wajib pakai kain putih, kata Ghusl Karim. Kenapa? Banyak orang fudul suka komentar aneh-aneh. Zaman dulu makruh, zaman sekarang nggak boleh. Kemudian tadi kain kafan, tidak sunat mempersiapkan kain kafan kecuali dari harta yang dipastikan halal atau asalnya orang soleh. Beda kalau kuburan, sunat dipersiapkan. Jadi antum di kuburan gali kuburan, dipersiapkan untuk kuburan antum. Tapi perlu ketahui, kuburan itu walaupun antum yang gali, wes ana nanti kalau mati tolong kubur di sini. Itu digali setiap hari, dihatamkan Quran. Ada orang meninggal, kepingin dikubur situ, boleh, tidak boleh melarang. Kuburan umum kok. Beda kalau tanahnya antum sendiri, fatal. Tapi kalau kuburan umum, antum yang gali setiap hari dihatamkan Quran. Ada orang tufi, dikuburkan di situ. Wah ini aja, tidak usah gali, ribet. Daripada repot-repot gali, ini aja pakai. Tidak apa-apa. Jangan, anak yang gali itu. Anak yang gali, anak tiap hari hatamkan Quran di situ. Tanah inti. Bukan. Tanah wakaf ya sudah. Tanah musabbal, kuburan umum ya sudah. Tidak bisa orang menguasai kuburan. Setelah mati baru dia paling berhak. Kalau dia sudah mati, dia dulu yang gali, dia ngatamkan Quran tiap hari. Kemudian ketika dia mati, ada orang lain mati. Orang lain kepingin dikubur situ. Nah, ini lebih berhak. Kenapa? Dia yang mempersiapkan. Kalau sudah mati, kalau belum mati enggak. Orang lain berhak nyerobotnya. Orang lain berhak nyerobot. Gali lagi, serobot lagi. Kepingin tidak serobot orang ya di tanah antum sendiri. Di tanah antum sendiri. Ya. Wallahu